Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian konsep simulasi untuk contoh kasus antrian single server. Jadi selama ini yang sudah saya ajarkan kepada kalian mengenai pembangkitan bilangan acak, discrete maupun continue, itu nanti digunakan di sini sebagai input. Jadi simulasi ini nantinya menggunakan input bilangan acak yang menggambarkan waktu kedatangan dan waktu layanan. Jadi di sini yang dimaksud dengan antrian, terutama antrian single server, adalah ketika terdapat fasilitas yang memiliki satu meja layan, satu pekerja atau satu kasir gitu ya kira-kira, yang hanya memproses satu pekerjaan. Ketika satu pekerjaan selesai, baru pekerjaan berikutnya dan seterusnya. Jadi tidak ada layanan yang dilakukan secara paralel lebih dari satu. Contohnya ini, misalkan barbershop, tukang cukur yang cuma satu ininya, tukang potongnya, toko dengan satu kasir, kamu ke ATM hanya satu booth, itu berarti single server. Sedangkan sistem antrian mungkin yang sudah pernah belajar riset operasi atau proses stokastik sudah pernah mengenal hal ini. Jadi sistem antrian dimodelkan dengan tujuan mempelajari performance system, yaitu misalkan panjang antrian, waktu tunggu, lama waktu di dalam sistem, yang nanti sehubungannya dengan keperluan manajemen di dalam mengatur bagaimana harus menyediakan ruang tunggunya. Terus bagaimana harus mengatur layanannya, apakah sudah cukup efektif atau tidak. Itu semua yang dipelajari di dalam model antrian. Kenapa? Bagaimana konsep model antrian itu bisa dimodelkan secara matematis? Ya karena yang dinamakan dengan antrian di sini melibatkan dua proses yang semuanya berupa random. Jadi kalau kamu berhadapan dengan misalkan ini ya, toko. Orang yang mau belanja ke toko itu kan tidak tentu. Ya, orang pertama mungkin datang jam 7 gitu ya. Katakan tokonya buka jam 7 pagi. Langsung 5 menit setelah buka sudah ada orang yang belanja dan butuh dilayani. Kemudian bisa jadi pada satu hari tertentu ya begitu buka langsung ada 2 atau 3 orang. Habis itu ada lagi dan seterusnya dalam kondisi yang sibuk terus, tidak pernah sepi dari pelanggan. Tapi ada hari-hari tertentu di mana pelanggannya itu jarang. Habis ada misalkan baru buka satu, terus nunggu 1 jam baru ada satu lagi dan seterusnya. Jadi yang saya maksud dengan random itu tadi adalah waktu antar kedatangan pelanggan itu tidak bisa pasti ya. Mungkin bisa diprediksi hari-hari tertentu rapat gitu ya, banyak antar pelanggan yang satu dengan pelanggan berikutnya itu bisa dekat-dekat jarak kedatangannya. Tapi pada dasarnya semua di situ adalah variabel acak yang menunjukkan distribusi waktu antar kedatangan. Bahasa kita inter-arrival time. Nah, itu sifat peluang masuk di situ. Kemudian yang kedua, ketika dia mempekerjakan kasir atau tukang cukur atau mesin ya, semua punya atau butuh waktu tertentu untuk memproses pekerjaan. Dan itu pun juga tidak sama antar satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Mesin yang sudah diatur sedemikian ya, secara otomatis dengan robot itu pun juga masih ada kisaran waktunya ya. Untuk menyelesaikannya tidak pernah sama antar satu layanan dengan layanan berikutnya. Ada pelanggan yang hanya membutuhkan sedikit layanan sehingga cepat selesai. Ada pelanggan yang membutuhkan banyak hal sehingga lebih lama selesainya. Sehingga di sini ada variabel kedua yang mempunyai sifat random, waktu pelayanan, service time. Nah, inilah yang mendasari pemodelan matematis model antrian. Cuman di dalam teori peluang, proses stokastik, itu ada model antrian yang didefinisikan sebagai, ini terminologi model antrian ya. Jadi ada
yang depan ini menunjukkan sebaran atau sifat waktu antar kedatangan, slash kemudian yang tengah ini menunjukkan sifat waktu layanan, sedangkan yang paling akhir di sini menunjukkan banyaknya server, banyaknya meja layan, banyaknya kasir atau apapun yang dipakai untuk fasilitas layanan. Nah, mungkin yang sudah pernah belajar tadi yang saya kemukakan proses stokastik atau riset operasi, kalau ada notasi MM1 di sini artinya waktu antar kedatangan ini berdistribusi eksponensial. Waktu layanan juga berdistribusi eksponensial yang menyebabkan ini dapat dibunyikan sebagai Markovian. Ya, Markovian itu yang menciptakan rantai Markov ya, yang memang dibawa ke model antrian itu. Tapi pada dasarnya model yang lain pun juga ada, tidak harus yang eksponensial. Ada model-model lain yang mungkin distribusinya dinyatakan dengan general distribution. Di bagian waktu layanan, di bagian waktu antar kedatangan, atau bahkan di dua-duanya ini distribusinya bukan distribusi eksponensial. Ya. Nah, di MM1 ini khususnya atau sifat istimewanya adalah ketika ingin dihitung performance sistem, kinerja sistem dalam bentuk yang tadi ya, panjang antriannya itu dalam satu satuan waktu per hari atau per jam itu berapa. Satu orang pelanggan itu menunggunya berapa lama. Kemudian sejak dia masuk sampai keluar dari sistem atau pekerjaan itu mulai masuk sampai selesai ya, keluar sampai sistem itu berapa lama waktunya. Khusus untuk MM1, MM1 ini sudah ada hasil hitungannya secara analitik. Misalnya di sini solusi analitik. Jadi solusi analitik itu ya kamu mengerjakan rumusan-rumusan tertentu yang menghasilkan solusi, pakai hitung-hitungan, tinggal inputkan parameter-parameter, selesai dapat hasil. Tapi belum tentu untuk model yang lain seperti yang saya tuliskan di sini. Teori di proses stokastik sudah ada membahas yang MG ini atau GM itu sudah ada, tapi relatif lebih kompleks hitungan analitiknya daripada yang MM1. Apalagi yang general ini, yang GG1 ini jauh lebih susah lagi. Ya, karena teori secara peluangnya itu yang agak ribet untuk menurunkan solusi analitik. Pendekatan simulasi yang diperlukan adalah pada kasus-kasus yang ini. Kalau kamu sudah bisa membuktikan MM1-nya ini eksponensial, sebetulnya solusinya sudah ada secara analitik, tidak perlu melakukan simulasi. Tapi kalau kamu memiliki sifat yang lain, distribusi yang lain, baru butuh simulasi untuk mengamati kinerja sistem. Jadi sekali lagi metode simulasi yang saya contohkan di sini untuk sistem antrian single server itu arahnya ada pada sifat waktu antar kedatangan dan waktu layanan yang bukan berdistribusi eksponensial, yang sifat distribusinya umum untuk keduanya. Oke. Jadi di sini mengapa perlu simulasi sudah saya sebutkan. Inputnya mempunyai sebaran secara umum ya, waktu kedatangan maupun waktu layanan, sehingga solusi analitik itu tadi tidak perlu dicari, tapi kita mendapatkannya dari simulasi. Nah, di sini yang saya maksud dengan distribusi umum tadi, general tadi, ya misalkan saya asumsikan seperti ini. Waktu antar kedatangan menit satuannya itu bisa saja setiap pelanggan jaraknya 1 menit. Antar pelanggan jaraknya 2 menit, 3 menit, 4 menit gitu. Yang sebetulnya kurang masuk akal karena waktu itu susah kan, sebetulnya tidak diskrit. Waktu itu sebetulnya continue. Makanya tadi di awal memang MM1 itu sudah yang paling realistis karena itu menggunakan sebaran eksponensial yang mewakili sebaran variabel acak kontinu. Jadi di sini waktu antar kedatangan itu cuma ada 4 kemungkinan. Antar kedatangan 1 menit, antar kedatangan 2 menit, 3 sampai 4 menit, di mana yang di sini adalah peluang terjadinya masing-masing.
Yang paling sering terjadi adalah antar pelanggan itu datang dengan jarak waktu 3 menit. Oke, kemudian waktu layanan sama dengan cerita ilustrasi yang kedatangan tadi. Jadi sewaktu melayani cuma ada 3 kemungkinan waktu, 1 menit, 2 menit, 3 menit, pas gitu ya. Yang paling sering terjadi adalah kasir atau meja layan itu melayani dalam waktu 2 menit. Durasinya 2 menit. Tapi nanti di sini dua distribusi ini dipakai sebagai input, cuman prosesnya tetap menggunakan disiplin antrian, first come first serve, yang datang duluan, yang dilayani duluan. Deskripsi sistem, jadi nanti untuk mensimulasikan ini, pernah kan ya saya tanyakan beri tugas di awal bahwa dalam simulasi itu ada ya state of the system atau status dari sistem, apa saja yang kita amati di dalam sistem ini ya. Di contoh saya di teori antrian ini nanti kamu harus mengamati banyaknya pelanggan, status server, waktu kedatangan berikutnya, semuanya ini akan butuh mengalami perubahan. Akan selalu terjadi perubahan dari waktu ke waktu yang tergantung atau berubah ketika terjadi sesuatu di sini. Event. Jadi di sini event ini indikasi bahwa terjadi perubahan sistem otomatis. Semua dari komponen state of the system ini harus berubah. Akibat kalau di contoh teori antrian itu penyebabnya hanya 2. Karena adanya kedatangan dan karena adanya penyelesaian. Kedatangan itu dinyatakan dengan event arrival. Kalau selesainya layanan, ya sesuai service time yang dibangkitkan, dinyatakan dengan departure. Nah, nanti event list itu memuat informasi tentang event apa saja yang akan terjadi. Jadi di sini begitu ada kedatangan, begitu ada selesai layanan, maka komponen state of the system ini semua mengalami perubahan. Terus perubahan itu juga akan dicatat pada waktu disebut clock time. Jadi time ini nanti akan ada satu variabel yang mencatat kapan kejadian itu terjadi. Kapan terjadi kedatangan, kapan terjadi penyelesaian, itu semua dicatat dalam clock time. Nanti di set T sama dengan 0 sebagai awal dari simulasi. Ya. Kemudian ada 2 di sini. Waktu kedatangan itu nanti konsepnya ya ketika T-nya awalnya 0 terus diprediksi 2 menit kemudian ada kedatangan, maka di situ waktu event itu adalah T saat ini. Jadi misalkan ya saya tunjukkan T awalnya di-set sama dengan 0. Kemudian sudah di-generate, ada diprediksi kedatangan pertama terjadi pada 2 menit kemudian. Maka kejadian ini terjadi pada menit kedua. Oke, ini menjadi arrival time T sama dengan 2 pada kejadian pertama. Kemudian dibangkitkan lagi dari kejadian pertama ke kejadian kedua, dibangkitkan waktu antar kedatangannya yang mungkin akhirnya muncul angka 1. Maka nanti di sini waktu arrival time yang baru itu nanti bunyinya yang tadi 2 plus 1. Jadi 3. Ya, sehingga di situ ada event yang contohnya di sini arrival pertama awalnya T-nya 0, kemudian arrival yang pertama menjadi 2, arrival yang berikutnya menjadi 3, dan seterusnya ketika sudah di-generate waktu-waktu antar kedatangan berikutnya. Jadi ini clock time mencatat ini semua sehingga nanti bisa dihubungkan dengan arrival time. Departure time juga begitu, ya. Jadi kalau sampai terjadi selesai layanan, maka kamu harus mengupdate kapan terjadinya. Tapi terjadinya itu, misalkan sekarang clock time-mu itu ada di T sama dengan 3 ini. Tapi sudah diprediksi bahwa event selanjutnya adalah departure, ya, penyelesaian satu pekerjaan yang terjadi 2 menit. Ya, 2 menit atau ya nanti secara detailnya
ada di diagram alir saya sebenarnya di setelah ini. Tapi katakan diprediksi 2 menit setelah sekarang, maka departure time-nya kamu bisa katakan dalam bentuk 3 plus 2. Jadi selalu update berdasarkan referensi kejadian terakhir, ya. Dan clock time ini nanti memegang peran penting untuk mengontrol kapan kita harus menyelesaikan simulasi. Nah, nanti ada dua konsep ketika kamu melakukan simulasi berdasarkan jenis kejadian. Jadi kejadian yang pertama, kejadian tipe pertama adalah kedatangan. Jadi sewaktu ada kedatangan, maka nanti keputusan yang diambil atau perubahan sistem itu tergantung dari status server. Kalau servernya sedang sibuk, maka arrival ini menyebabkan pelanggan ini harus mengantri. Atau arrival yang terakhir ini, pekerjaan yang terakhir, pelanggan yang terakhir masuk ini, ketika menghadapi meja layan yang sedang sibuk, maka secara otomatis pekerjaan atau pelanggan ini harus menunggu di antrian, ya, di waiting line. Tapi ketika satu server ini idle atau sibuk, nganggur, maka pekerjaan, pelanggan, atau apapun itu segera masuk ke meja layan. Itu kalau event kedatangan. Jadi kedatangan itu dibedakan di dua. Ketika melihat server sibuk, dia antri. Ketika melihat server kosong, segera dilayani. Beda dengan proses atau kejadian yang depart. Nah, depart ini nanti observasi yang dilakukan untuk perubahan sistem berdasarkan apa yang dia tinggalkan. Jadi ketika ada satu pekerjaan yang keluar dari sistem, yang dicek adalah sisa dari waiting line. Ya, ketika masuk dilihat server. Ketika pekerjaan selesai, yang kita lihat adalah barisan antrian pekerjaan. Logis kan, ketika kita mengerjakan sesuatu ada yang selesai, maka langkah selanjutnya adalah melihat pekerjaan selanjutnya. Nah, pekerjaan selanjutnya di konsep ini adalah antrian. Apakah antriannya kosong? Kalau iya, maka otomatis kita bisa istirahat ya. Kalau antrian kosong, ini berarti pekerjaan terakhir tadi. Depart ini berarti pekerjaan terakhir sementara, sehingga status sistemnya bisa dianggap kosong atau idle. Nah, setelah atau sebaliknya, jika ketika ini selesai, maka pemeriksaan pekerjaan sesudahnya dalam bentuk antrian itu tadi, jika tidak kosong, maka departure ini mengubah status sistem menjadi mengerjakan pekerjaan berikutnya. Ya, jadi melayani pelanggan yang terdepan di antrian. Nanti variabel dalam simulasi ini seperti yang tadi saya ceritakan, ada clock time, nanti notasinya TM, ada arrival time, ada departure time. Jadi arrival time ini waktu kedatangan berikutnya, departure time itu nanti menunjukkan waktu selesainya layanan berikutnya, status server saya nyatakan sebagai SS, WL sebagai panjang antrian, banyaknya orang dalam sistem, dan MX ini jangka waktu simulasi. Saya akan menjelaskan prosedur atau langkah-langkah simulasi menggunakan diagram alir yang saya bedakan berdasarkan tipe kejadian. Jadi di sini nanti kalian akan membentuk variabel-variabel yang tadi di slide sebelumnya dengan nilai awal initial status, ya, yang nanti akhirnya dari initial status tadi akan di-compare apakah kejadian yang berikutnya itu kedatangan atau penyelesaian. Akan di-set kalau misalkan itu awal simulasi, ya tidak mungkin kejadian pertama itu penyelesaian. Siapa yang diselesaikan layanannya? Kalau baru saja buka. Jadi kalau baru saja buka sistem layanan tadi, maka kejadian pertama pasti arrival. Jadi nanti dengan initial status ini akan kita set sedemikian sehingga kejadian pertama pasti kedatangan pelanggan yang pertama. Dan itu terjadi dengan cara mengatur AT dan DT supaya AT selalu lebih kecil daripada DT. Ya, supaya yang terjadi adalah kedatangan.
Nah, ketika kedatangan ini sudah diprediksi kapan, maka time clock-nya tadi, clock time-nya tadi atau TM tadi segera di-set dengan waktu kedatangan yang sudah diprediksikan. Tadi definisinya AT adalah time for the next arrival, waktu untuk kedatangan berikutnya. Jadi TM di-set sama dengan waktu di mana event kejadian akan terjadi. Diprediksi untuk terjadi. Nah, di setiap perubahan terjadinya kejadian ini, TM pasti mengalami perubahan. Dan ketika TM mengalami perubahan, seluruh variabel di dalam sistem tadi mengalami perubahan. Jadi variabel yang mulai status server, variabel waiting line, variabel sisanya status server, waiting line, kemudian nanti next departure, next arrival itu semua harus diupdate ya. Yang pertama, banyaknya orang dalam sistem. Yang pertama adalah banyaknya orang dalam sistem. Yang paling terlihat ketika terjadi first arrival, maka waktu sudah di-set bahwa waktu ini adalah waktu ketika kedatangan itu terjadi, kontrolnya. Kemudian di TM yang itu akan terjadi penambahan satu pekerjaan. Jadi banyaknya pekerjaan di dalam sistem adalah banyaknya pekerjaan di dalam sistem sebelumnya plus satu ini yang baru. Ya. Dari sini, ketika ada pekerjaan datang atau ada arrival tadi di diagram saya yang awal, orang atau pekerjaan datang yang dihadapi adalah server. Apakah yang datang ini bisa segera masuk server atau harus masuk antrian? Jawabannya ada dua ya tadi. Kita asumsikan dulu karena ini baru buka gitu, sistemnya kosong kan, berarti satu server 0 atau satu server, kalau satu servernya 0 berarti nganggur, kalau satu servernya tidak 0 maka sedang sibuk. Jadi ini pertanyaan ya, jawabannya ya atau tidak. Jika betul sama dengan 0 menganggur, maka pekerjaan segera masuk ke dalam server, merubah status server menjadi 1. 1 itu bekerja, 0 itu menganggur. Namun ketika pertanyaan ini dijawab dengan jawaban no, artinya tidak menganggur, servernya tidak kosong. Ya, sedang sibuk, berarti masuk antrian. Jadi konsep yang tadi, arrival datang, banyaknya orang atau banyaknya pekerjaan bertambah 1. Bertambahnya satu pekerjaan ini tergantung server. Ketika server kosong segera dilayani. Ketika server sibuk masuk antrian. Dilayani itu merubah SS yang semula 0 menjadi 1. Masuk antrian itu merubah waiting line yang semula waiting line-nya entah apa, 0 mungkin kalau di kasus initial ya, maka panjang antrian tambah 1. Oke. Terus nanti ketika servernya bekerja, langkah berikutnya adalah memperkirakan kapan selesainya pekerjaan yang masuk ke dalam server ini tadi. Kapan pekerjaan selesai itu hitungnya berdasarkan service time. Maka perlu dibangkitkan service time. Setelah masuk server, bekerja servernya, kita membangkitkan kapan pekerjaan tadi selesai. Oke. Masuknya pekerjaan ini pada saat TM yang tadi kita hitung di sini. Sedangkan bangkitan ST yang baru ini nanti akan menjadi prediksi kapan terjadinya departure dari pekerjaan yang masuk di sini. Jadi pekerjaan masuk di TM yang ini, masuk server, kita bangkitkan service time-nya. Kita bisa prediksi kapan dia selesai dengan rumus TM yang tadi plus service time yang kita bangkitkan. Sedangkan yang menunggu di antrian di sini ya nggak bisa ngapa-ngapain, tidak ada lagi yang perlu kita update karena orang yang datang, pekerjaan yang datang ini tadi masih ngantri. Nggak usah bangkitkan service time karena belum masuk juga kan, belum masuk server juga, dia benar-benar hanya menunggu di antrian. Sedangkan nanti dua tipe server ini tadi, satu server ini tadi,
entah yang dikerjakan yang ini, apa yang dikerjakan yang ini. Setelahnya, kalau ini tadi setelah membangkitkan service time untuk mendapatkan prediksi kapan pekerjaannya selesai, kalau yang ini nggak ngapa-ngapain ya hanya ngantri, tetap perlu dibangkitkan inter-arrival time berikutnya, kedatangan pelanggan berikutnya. Jadi ini pelanggan pertama katakan, terus misalkan sampai harus ngantri, nggak mungkin ngantri sih kalau pelanggan pertama, ya, misalkan ini sudah pelanggan kesekian yang harus ngantri, tetap harus dibangkitkan inter-arrival time yang baru untuk memprediksi kedatangan berikutnya, kecuali kamu sudah tutup ya, antriannya tadi sudah tutup atau mencapai maksimum time yang kita butuhkan. Misalkan bukanya 8 jam, itu sudah sampai 8 jam ya sudah, nggak perlu, berarti kan nggak perlu ada next job atau next customer atau next arrival. Oke. Nah, ini nanti kedatangan berikutnya juga dijadikan prediksi kapan terjadi inter-arrival time yang baru, dijadikan prediksi untuk kedatangan berikutnya. Prediksinya berdasarkan TM yang tadi ada di sini plus IT yang baru dibangkitkan. Udah, nanti akan bergabung ke atas lagi, lanjut ke atas lagi jika memang belum selesai atau bahasa mudahnya servernya belum tutup, maka ini akan berlanjut lagi mulai atas. Membandingkan ATDT dan seterusnya. Oke. Nah, ini tadi komparasi apakah TM sudah lebih besar dari MX, ini bahasa lain apakah waktunya sudah melebihi durasi gitu ya. Sudah di atas jam buka. Nah, kalau sudah di atas ya berhenti. Tapi kalau belum, kan kalau jawabannya ini ya ke atas ini karena belum. Kalau sudah berarti berhenti ya. Kalau sudah berhenti, kalau belum balik ke atas. Oke. Sekarang saya mencoba menjelaskan alur yang ke kanan, di mana event pertama itu harus arrival. Nah, ini misalkan suatu saat ada event penyelesaian. Ya, event penyelesaian entah yang keberapa pasti terjadi penyelesaian pekerjaan yang sudah masuk. Nah, di situ otomatis ya penyelesaian ini DT yang tadi kita hitung akan diset menjadi time clock-nya, di mana time clock ini indikasi terjadi sesuatu, harus terjadi perubahan nilai variabel yang mendeskripsikan state dari sistemnya. Perubahan pertama ya pasti terjadi pada banyaknya orang. Kalau tadi ada arrival orangnya atau banyaknya pekerjaan. Kalau tadi arrival banyaknya pekerjaan bertambah 1, kalau departure banyaknya pekerjaan berkurang 1. Ya, karena berkurang 1, nanti seperti yang tadi di depan. Ketika depart terjadi penyelesaian, ya, kita nengok ke pekerjaan yang sudah menunggu di belakang atau pekerjaan setelahnya. Bahasa lain di sini menanyakan, apakah waiting line-nya lebih besar 0? Kalau waiting line-nya sama dengan 0, berarti sudah habis pekerjaan. Kalau waiting line-nya lebih besar 0, berarti masih ada yang harus dikerjakan. Ya, ini jawabnya kalau ini iya, kalau ini jawabnya tidak. Ketika jawabannya sama dengan 0 atau tidak lebih besar 0, maka di situ berarti server boleh istirahat ya, kosong. Server boleh istirahat. Ketika kita belum tutup, maka di sini defaultnya di set departure time itu sangat-sangat besar, angka yang sangat besar, supaya next event itu arrival. Bayangkan ketika belakang kita itu sudah kosong antriannya, kan pasti nganggur ya. Jadi tidak akan terjadi kejadian setelah ini, tidak mungkin kejadian departure lagi, wong sudah kosong servernya. Sistemnya sudah kosong, antrian sudah kosong, servernya nganggur, tidak mungkin terjadi DT lebih kecil dari AT. Ya, jadi di sini harus dibuat DT itu sangat besar supaya setelah alur ini jalan ke atas lagi, yang terjadi adalah yang ini, yang alur ke kiri. Ya, jadi ketika terjadi depart, kemudian waiting line-nya 0, artinya server menganggur, maka ini tidak perlu dibangkitkan, tapi di-set saja sama dengan angka besar supaya kejadian berikutnya kedatangan.
Lain halnya dengan ketika waiting line-nya masih ada, masih positif, ada pekerjaan di belakang. Nah, di situ otomatis ketika sudah berkurang satu pekerjaan, di sini satu orang sudah keluar dari sistem, waiting line yang masih ada, masih positif, berarti ada pekerjaan yang menunggu. Karena selesai di sini, maka yang menunggu ini masuk server yang menyebabkan antrian berkurang satu. Antrian berkurang satu, masuk antrian kan ya? Antrian berkurang satu artinya masuk server. Masuk server sama seperti logika saya di yang sebelah sini tadi. Ketika ada yang sudah masuk server, maka kamu harus bangkitkan service time untuk memprediksi kapan yang masuk server ini selesai. Ya, ST-nya itu. Nah, ST nanti dipakai untuk memprediksi kapan dia selesai, ya, di next departure time. Jadi departure time yang sebelumnya ini mengurangi banyaknya pekerjaan satu, antrian masih ada, otomatis antrian yang tadi, pekerjaan terdepan masuk ke si server, mengurangi antrian. Yang masuk ke server butuh prediksi kapan dia selesai, sehingga dibangkitkan service time. Service time ini di-update, dipakai untuk mengupdate next departure dengan cara ya TM ini tadi kapan plus ST yang baru. Kapan ini departure yang tadi plus service time yang ini, next departure-nya sudah ada prediksi. Ya. Kemudian lanjut, di alur ini tidak perlu membangkitkan inter-arrival time. Ya, karena di sini yang terjadi departure, inter-arrival time itu sudah diurusi di bagian yang sini tadi. Dibangkitkan hanya ketika kejadiannya arrive. Case yang ini bahkan tidak perlu dibangkitkan kedatangan yang baru karena waiting line-nya kan masih panjang. Jadi di situ sebenarnya sudah ada yang antri di belakang-belakang, nggak perlu. Yang di bagian ini hanya ngurusi service-nya saja. Ya. Bahkan ini pun departure time-nya diatur sebesar ini karena sebetulnya sudah ada generated arrival time berikutnya. Ya, supaya yang nanti kejadian berikutnya harus arrival tadi. Sudah sama juga dengan pertanyaan yang tadi. Jika TM ini tadi menunjukkan waktu yang masih di bawahnya max, atau bahasa saya tadi masih menunjukkan waktu yang di dalam durasi opening hour lah, katakan begitu. Kalau di bahasa simulasi yang waktu maksimum, berarti kan masih harus lanjut. Ya. Tapi ketika sudah, maka bisa dihentikan simulasi. Yang masih belum ini naik lagi, diulang lagi, entah yang ke kiri atau yang ke kanan, toh nanti kalau sudah harus stop. Oke, ini secara lengkap alurnya. Akan coba saya ilustrasikan dengan angka-angka hasil bangkitan. Jadi di sini adalah angka-angka hasil bangkitan menggunakan tabel peluang yang tadi saya taruh di depan. Inter-arrival time yang katanya tadi bisanya ada 4 kemungkinan, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Ini bangkitannya hanya beberapa. Yang service time yang cuma 3, ya. Di sini hasil bangkitannya. Menggunakan bilangan acak diskrit, berarti konsep pembangkitannya menggunakan konsep kumulatif yang kemudian dicari interval padanannya dari random uniform 01. Sudah pernah saya minta kalian untuk mempraktekkan itu, ya. Nah, sekarang cara menggunakan diagram alir tadi, ya, saya rangkum dalam garis yang isinya variabel-variabel. Di variabel yang pertama adalah event type, tipe kejadian. Ini nanti bilangan random inter-arrival time yang saya pakai. Di sini bilangan random service yang saya pakai di sini, diambil dari sini. Banyaknya pekerjaan dalam sistem, TM, status server, waiting line, next arrival time, next departure time. Di sini untuk inisial, semua di set 0, kecuali DT. Ini enggak dulu, karena memang belum dipakai. Jadi, karena baru buka, otomatis belum ada pekerjaan sama sekali. TM-nya kita buat 0, status server kosong kan, belum ada yang dikerjakan.
waiting line juga kosong, arrival time dibuat 0, DT sengaja dibuat 999. Nah, nanti di situ ditanyakan apakah AT kurang DT. Ini asumsinya begitu buka sudah ada pelanggan di sini. Ya, begitu buka sudah ada kedatangan baru. Sudah ada kedatangan pertama. Jawabannya pasti iya kan? Di sini AT-nya 0, DT-nya angka besar. Ini terserah ya mau kasih angka berapa. Pokoknya di atas MX. Karena kalau MX-nya atau waktu maksimumnya berapa ini ya yang di atas itu. Seperti konsep Big M di reset operasi. Ini jawabannya ya. Memang AT-nya kurang dari DT, maka kita pakai alur di diagram alir tadi yang kiri. Bahwa kejadian berikutnya adalah kedatangan. Oke. Di sini sudah saya catat semua variabel bernilai 0 untuk inisial kecuali DT. Dan di sini dites apakah AT kurang dari DT, jawabannya iya, berarti arrival. Sehingga alur yang ke kiri kita ikuti. Otomatis di situ TM sama dengan AT, ya nggak masalah ya, karena AT-nya 0, di sini TM ya tetap 0. Kemudian banyaknya sistem yang semula 0, di sini mengikuti perintah ini 0/1. Sehingga banyaknya pekerjaan dalam sistem sekarang 1. Lanjut, apakah status server 0? Status server yang ditanyakan, lihat ini. Ya, jawabannya berarti iya. Kalau iya, berarti kosong, nganggur. Lanjut ke apa? Kalau server menganggur, berarti yang datang ini langsung masuk server ya. Langsung masuk server, berarti di situ perubahan SS menjadi angka 1, menjadi 1 yang menunjukkan bahwa server habis nganggur bekerja di sini. Status server 1 bekerja. Tadi begitu ada yang sudah masuk server, segera bangkitkan durasi layanan, service time, yang nanti dipakai untuk memprediksi kapan selesainya. Ini tadi masuk ke server menit ke-0. Diprediksi selesai 3 menit, sehingga next departure itu adalah 0+3. Jadi yang masuk pada TM0 ini tadi, arrival, akan diselesaikan 3 menit sehingga dia bisa keluar pada menit ketiga, next departure. Baru bangkitkan inter-arrival time berikutnya, ambil dari tabel yang tadi saya tunjukkan di baris pertama, ya, tabel kolom inter-arrival time baris pertama, angkanya 2. Kita hitung AT yang baru. Jadi yang di sini diupdate semua. AT yang baru adalah TM yang sekarang menit ke-0 plus di sini 2 ini artinya diprediksi bahwa pada 2 menit setelah ini akan ada kedatangan baru. Setelah ini itu apa? TM ya. Jadi 2 menit setelah TM akan terjadi kedatangan baru. Berarti kamu sudah punya AT sama dengan 0+2, 0 tadi TM, 2 menit kedua. Lanjut, pertanyaannya apakah TM lebih besar dari max? Jawabannya belum, ini masih yang pertama, sehingga pasti harus lanjut ke atas. Di sini status server berubah semua. Banyaknya pekerjaan dalam sistem berubah menjadi 1, TM yang tetap hanya TM tetap 0, status server menjadi 1, waiting line masih kosong. Ya di sini kan nggak ada cerita merubah waiting line ya, waiting line-nya tetap 0. Nah ini 2 ini yang baru sekarang. Akan ada prediksi bahwa next arrival terjadi pada menit menit kedua, next departure terjadi pada menit ketiga. Departure yang menit ketiga ini miliknya pekerjaan yang tadi masuk, sedangkan AT2 ini adalah arrival pekerjaan kedua. Nah, itu dites di sini. Ya, ini tadi kan hasil perubahannya. Ditanyakan apakah ini ya AT/DT ini tadi kecilan mana? Logikanya ketika 2 lebih kecil daripada 3 ya, atau bahasanya kejadian berikutnya itu arrival tapi terjadinya menit kedua, kejadian berikutnya itu departure tapi terjadi di menit ketiga. Mana yang duluan?
Yang lebih dulu adalah arrival, sehingga next event arrival ini membuat kita harus menelusuri diagram alir ke arah kiri lagi. Ya, jadi yang arah kiri ini tetap kita elaborasi menggunakan state yang baru. Jadi ini yang tadi sudah diupdate di iterasi terakhir tadi. Ya, pertanyaannya seperti tadi, TM yang tadinya 0 harus diupdate menjadi AT yang tadi 2. TM berubah menjadi 2, artinya sudah terjadi sesuatu di menit kedua. Banyaknya pekerjaan dalam sistem yang tadi bernilai 1, hanya 1 pekerjaan, sekarang bertambah 1, berarti ada 2 pekerjaan. Yang beda dengan langkah yang tadi adalah status server. Pertanyaannya, apakah status server 0? Jawabannya tidak, karena di sini 1. Ya, alurnya bukan yang ke arah sini, tapi yang ke arah kiri. Busy, sibuk. Nah, kalau sibuk berarti pekerjaan yang barusan datang ini nunggu di antrian, memperpanjang antrian. Antrian yang semula 0 sekarang berubah menjadi 1. 0 plus 1. WL yang lama itu 0 plus 1. Ya, selalu ini kalau ada bunyi seperti ini artinya yang lama yang ada di sini plus 1. Ini WL yang lama plus 1. Alurnya tidak perlu lakukan apa-apa kecuali membangkitkan kapan terjadi arrival berikutnya. Di arrival berikutnya sekarang TM-nya 2 pada menit kedua. Arrival berikutnya diprediksi 2 menit setelahnya. IT sama dengan 2 tadi kan bunyinya antar kedatangan. Kedatangan yang ini pada menit kedua, kedatangan berikutnya 2 menit setelah ini. Itu dituliskan ke dalam rumus AT sama dengan TM plus IT. TM-nya 2, IT-nya yang ini 2. Ya, berarti diprediksi pada menit keempat akan terjadi kedatangan berikutnya. Oke. Update semua kan akhirnya. Banyaknya orang dalam sistem jadi 2, TM menjadi 2, status server yang tetap 1, waiting line berubah menjadi 1, AT jadi 4, DT di sini nggak ada hitungan, berarti DT tetap 3. Masuk ke pertanyaan, apakah lanjut, apa sudah selesai? Ya, berhubung TM-nya masih 2 kan ini, belum max ya. Maxnya ya oke, nanti saya tunjukkan di terakhir ya, sebagai informasi awal. Maxnya di sini 17 kalau nggak salah, nggak baca 17 ya. Ya, karena belum ya lanjut kan. Hasil ini saya taruh di tabel, ini saya kasih tanda karena di sini saya tidak membangkitkan service time yang baru ya, 3 ini cuma saya tulis saja untuk melengkapi, tapi di tabel terakhir nanti yang sudah saya update itu sebenarnya saya kosong sebenarnya karena nggak ada proses pembangkitan di sini. Ya, jadi yang dibangkitkan ini hanya 2 di sini, 3 di sini, 2 di sini, ini enggak ya. Terus ini tadi saya tulis ulang sehingga bisa saya manfaatkan untuk memprediksi apa yang terjadi selanjutnya. Kejadian selanjutnya itu bisa arrival, tapi masih terjadi di 4 menit keempat. Departure terjadi pada menit ketiga. Pertanyaannya duluan yang mana? Seperti itu. Nah, apakah AT kurang dari DT? Jawabannya tidak, karena lebih dulu departure ya. Jadi apakah AT kurang dari DT? Jawabannya tidak, maka next arrival adalah depart. Departure dulu, baru nantinya arrival yang baru. Oke. Nah, berhubung ini departure, maka apa yang tadi saya tulis di baris terakhir itu saya bawa ke sini dengan menjawab pertanyaan ini, apakah AT kurang dari DT? Jawabannya tidak, sehingga next event departure yang kanan yang kita ikuti alurnya. Yuk, dilihat ya. Jadi ketika departure TM yang tadi terakhir TM-nya berbunyi 2, sekarang diupdate menjadi sama dengan DT. DT 3 kan di sini. Nah, DT sama dengan 3. Kemudian banyaknya pekerjaan di dalam sistem yang tadinya ada 2, berhubung ini departure maka berkurang 1.
2 min 1 tinggal 1. Lanjut, lihat waiting line. Nah, waiting line-nya di sini kan 1 toh. Jadi di sini ditanyakan apakah WL lebih besar 0, jawabannya iya. Jawabannya iya, alur yang kanan. Nah, yang kanan di situ berarti yang tadinya 1 berkurang 1 jadi 0. Lanjut bawahnya, berkurang 1 artinya apa sih? Berarti pekerjaan yang tadi ngantri segera masuk layanan. Kali ini tadi waiting line-nya ada 1. Setelah ini selesai, yang ngantri segera masuk layanan. Begitu yang ngantri masuk layanan, diprediksi kapan selesainya. Prediksi selesainya itu adalah membangkitkan service time dari sekarang. Sekarang ini posisi ada di menit ketiga. Begitu menit ketiga orang yang antri tadi masuk server, bangkitkan service time 3 menit setelahnya. Jadi sekarang menit ketiga yang masuk server ini akan selesai 3 menit setelahnya atau dibunyikan sebagai departure time bagi dia yang masuk adalah pada menit ke-6. Ya, sekarang menit ketiga masuk server untuk dilayani, selesainya pada menit ke-6. Ya, ini continue soalnya, update terus. Udah, alurnya tinggal ditanyakan apakah TM sudah mencapai maksimum. Kalau belum, selesai, lanjut ke atas. Kalau selesai, ya selesai. Nah, ini belum. Oke. Nah, jadi hasil yang tadi kita lengkapi, update-nya semua berubah. Yang di sini saya tandai 2 karena arrival time, karena arrival time ini tidak ada proses pembangkitan ya. Jadi ini IT yang lama aja saya taruh di situ untuk melengkapi. Kosongnya juga boleh sebenarnya. Nah, dilihat di sini ada 4 dan 6. Pertanyaannya adalah 4 ini menit ke-4 diramalkan terjadi kedatangan baru, menit ke-6 diramalkan diprediksi terjadinya penyelesaian service. Duluan yang mana gitu kan? Duluan arrival. Sesuai jawaban dari pertanyaan apakah AT kurang dari DT, jawabannya iya, sehingga next event arrival. Oke, jadi diagram alir ini akan terus kamu ikuti alurnya sampai terjadi TM lebih besar atau paling tidak sama dengan MX-nya. MX merupakan durasi waktu yang memang kamu set sebagai durasi waktu simulasi, atau bahasa saya tadi bisa saja kamu anggap itu sebagai durasi opening hour dari sistem layanan ini. Jadi contoh saya di sini nanti sampai MX17 aja. Jadi pada prakteknya jika memang beneran mau dibuat itu 8 jam kerja gitu ya, tinggal kalikan menitnya. Karena ini satuannya menit gitu. Sedangkan ini random arrival, random inter arrival, dan random service time dibangkitkan berdasarkan tabel yang tadi. Kalau sampai berjam-jam simulasi, durasi simulasinya ya ini kurang. Ini hanya beberapa saja. Gitu ya. Sedangkan yang implementasi dari diagram alir ini dalam bentuk rumusan-rumusan sudah saya coba rangkumkan dalam perintah-perintah dalam Excel. Ini tidak menutup kemungkinan kamu mengimplementasikannya di dalam program R. Ya, saya hanya mencoba menjelaskan bagaimana alur kerjanya menggunakan Excel terlebih dahulu. Untuk R silahkan kembangkan sesuai kreativitasmu. Di sini tabel di Excel ini yang saya pakai adalah heading berupa nama-nama variabel yang menyusun state dari sistem ini. Kemudian baris pertama ini adalah baris inisialisasi yang tadi isinya hampir semua 0 kecuali DT yang di set angka besar. Saya tidak menunjukkan rumusnya, tapi di sini ada bunyi arrival, departure dan seterusnya. Itu berdasarkan tes ya, pertanyaan, menggunakan pertanyaan yang jika apakah AT kurang dari DT itu. Jadi sebetulnya di situ rumusnya if yang baris atas I ya, apakah I2 kurang dari J2. Jika iya, maka tulis arrival. Jika tidak, tulis departure. Seperti itu. Sehingga menghasilkan bunyi seperti ini. Nah, yang saya tunjukkan rumusnya adalah
yang ada di kolom banyaknya orang di dalam sistem yang mengikuti perintah ini. Nih, jika banyaknya orang di dalam, jika AT kurang dari DT, I2 kurang dari J2, yang sebelumnya ya, event sebelumnya, inisialisasi ini selalu selisih 1 dari tesnya. Jadi ketika ini kita tuliskan, itu mengacu pada yang terjadi sebelumnya. Apakah AT kurang dari DT? Jika jawabannya iya, maka bertambah 1. Jika jawabannya tidak, berkurang 1. Oke. Lanjut, saya update TM. TM ini diupdate sesuai rumusan ini. Ya, jika yang terjadi arrival, maka TM sama dengan AT. Jika yang terjadi departure, yang TM diupdate menjadi DT. Makanya di sini bunyinya sama seperti tadi, cek apa yang terjadi sebelumnya, AT dan DT di baris atasnya. Di I2 dan di J2 kurang dari tesnya. Jika memang betul kurang dari arrival, maka TM disamadengankan dengan AT. Jika tidak disamadengankan DT. Nah, itu rumusan di TM. Rumusan di status server itu menunjukkan kosong tidaknya sistem. Nah, status server ini adanya di sini dan dia tergantung pada di sini dan di sini. Di setiap kasus ya, status server ini akan selalu bernilai 1 jika ada pekerjaan di dalam sistem. Dia akan 0 hanya jika ini mencapai waiting line-nya 0 dan sudah selesai pekerjaannya. Tidak sama sekali tidak ada lagi yang harus dikerjakan. Dengan kata lain, benar-benar sudah tidak ada lagi pekerjaan di dalam sistem. Makanya di sini update-nya berbunyi, jika sistem tidak kosong, maka selalu 1. Jika sistem tidak kosong itu ada indikasinya ada di kolom E di baris yang sama, baris 3. Jika nilainya lebih besar 0, maka selalu bekerja. Jika nilainya sama dengan 0, baru status server ini 0. Benar-benar kalau tidak ada pekerjaan, baru 0. Selainnya harus 1. Waiting line. Waiting line juga begitu, hubungannya dengan banyaknya orang di dalam server. Ya, di sini lihat, banyaknya orang di dalam server itu kalau ada arrival, ini kan ada WL di sini. Di sini juga ada WL ya, yang juga akan selalu selisih 1 dari banyaknya orang di dalam server. Karena ini sistem antrian satu server. Pokoknya WL akan selalu ada pekerjaan yang mengantri atau berada di dalam antrian selama banyaknya pekerjaan di dalam sistem itu juga tidak 0. Selama masih ada pekerjaan di dalam sistem, waiting line itu pasti ada isinya yang selisihnya 1 dari banyaknya pekerjaan di dalam sistem. Kalau banyaknya pekerjaan dalam sistem 1 baru dia 0 ya. Makanya di sini saya tuliskan, daripada susah-susah bisa sih pakai if, tapi paling mudah adalah perintah max di sini. Dan max-nya adalah antara banyaknya pekerjaan di dalam sistem berkurang 1. Ini contoh saja. Jika di dalam sistem itu ada 3 pekerjaan, maka waiting line nilainya pasti 2. Ada 2 yang nunggu. Jika di dalam sistem ada 2 pekerjaan yang nunggu 1. Jika di dalam sistem ada 1 pekerjaan, baru di sini WL-nya sama dengan 0. Jika di dalam sistem 0, nggak boleh negatif kan, makanya di sini di compare dengan max. Max antara selisih 1 dari banyaknya pekerjaan dengan 0. Jadi kalau sampai banyaknya pekerjaan di dalam sistem 0, maka WL otomatis akan 0. Oke. 1 di arrival time. Arrival time ini harus hati-hati lihatnya, karena hanya dihitung ketika AT kurang dari DT, hanya dihitung ketika eventnya arrival. Di dalam event departure ini sama sekali tidak ada perintah pembangkitan service time atau perhitungan AT. Perhitungan AT itu hanya muncul ketika arrival. Makanya di sini pertanyaan saya, apakah yang di atas ini berlaku I2 kurang dari J2?
Kalau berlaku baru lakukan update AT dengan rumusan seperti ini. Ya, TM yang ada di sini plus interarrival yang baru dibangkitkan. Jika tidak terjadi eventnya bukan arrival, dengan kata lain tidak berlaku I2 kurang dari J2, maka arrival time ini akan mengikuti arrival time yang lama. Jadi di sini J2 ini artinya dia ikut yang lama. I2 ini ikut yang lama. Kalau iya, hitung berdasarkan rumus TM plus ini. Kalau tidak berlaku, gunakan yang ini. Jadi kelihatan kan highlightnya. Ini 3 sel ini yang kepake. Ini dan ini ditambah untuk jawaban jika iya berlaku, syaratnya benar, arrival. Tidak, yang ini yang dipakai. Benar arrival jika berlaku I2 kurang dari J2. DT ini yang agak panjang karena di parser time itu ada 2 kasus. Ya, kasus ketika arrival juga hitung departure. Ketika departure juga ada hitung departure. Cuman di sini bedanya masing-masing bersyarat pada hal yang lain. Jadi ketika tesnya sama ya, kita tes apakah I2 kurang dari J2 untuk pertanyaan apakah kejadiannya arrival. Nah, jika berlaku arrival kan yang terjadi, maka yang dihitung yang sebelah sini, ya, alur yang ini, itu pun juga bersyarat ketika SS sama dengan 0. Nah, ketika ini apakah G2 sama dengan 0, G2 itu adalah SS. Jika iya, baru hitung sesuai rumusan ini. Jika tidak, maka tidak perlu di sini. Tidak perlu update. Jika tidak perlu update. Jika tidak perlu update. Ya, tetap menggunakan yang lama. Sedangkan yang ini adalah kasus yang alur ke kanan, di mana terjadi departure, perhitungan DM, perhitungan DT itu bersyarat pada waiting line. Itu ada pertanyaan lanjutan kan, cek WL-nya. Apakah WL-nya 0? Ini dicek dulu. Kalau WL-nya, apakah WL-nya lebih besar 0 maksud saya. Kalau WL-nya lebih besar 0, baru dihitung. Hitungnya juga dengan cara yang sama. Kamu butuh bangkitkan service time, terus plus TM-nya saat itu. Jika tidak, maka yang ini kan, di set DT-nya sama dengan 9999. Ya, jadi alur untuk pembangkitan departure time baru ini ada 2, tergantung kasusnya arrival atau departure. Jika arrival, ikuti alur yang ini, itu pun bersyarat apakah SS-nya sama dengan 0. Kalau enggak, tetap tidak diupdate. Jika departure, ikuti alur yang ini, bersyarat apakah WL lebih besar 0. Jika WL lebih besar 0, maka hitung. Jika tidak, di set yang ini. Semua SS maupun WL itu lihatnya di baris kejadian sebelumnya. Ya, karena alur ini terjadi kan berdasarkan yang sebelumnya. Ini SS sama dengan 0 itu SS event sebelumnya. WL lebih besar 0 itu WL di event sebelumnya. Ya, jadi semua ini saya arahkan ke baris kedua, bukan yang di baris yang sama. Oke. Itu kamu tarik ke bawah sampai TM-nya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi di sini TM-nya sama dengan 17. Ketika ini sudah mencapai, kita set sama dengan 17. Ketika ini di copy ke bawah sudah mencapai TM 17, maka dihentikan simulasi. Dan lihat di sini ada kolom-kolom yang kalau tadi di depan saya yang saya copy per iterasi itu saya tuliskan semua. Di sini sudah saya atur ya, ada tahapan tertentu yang sebetulnya tidak membutuhkan dua-duanya. Di sini yang dibutuhkan dua-duanya karena awal. Di sini hanya membangkitkan random interarrival baru, tidak membangkitkan random service time. Jawabannya karena ini kan tidak masuk server ya, yang kedatangan yang ini masih antri, jadi nggak perlu prediksi kapan selesainya. Yang ini kejadiannya depart. Nah, depart yang diperhitungkan adalah setelahnya yang pergi itu masuk server, jadi nggak perlu di sini juga tidak perlu membangkitkan arrival yang baru karena juga masih ngurusi yang masuk server. Arrival yang ini juga begitu, ada arrival mungkin ngantri dulu sehingga tidak perlu bangkitkan server. Semuanya
hampir semua seperti itu kecuali yang ini, lihat ini ya. Nah, di sini apa yang terjadi? Dari hitungan-hitungan itu tadi, ternyata ini ada departure yang masuk ke alur yang kiri tadi. Nah, dilihat di atas, WL-nya kan 0. Ini departure pada TM yang ke-9 ini. Yang terjadi adalah di menit ke-8 itu sudah ada departure ya yang menyebabkan tapi kalau dilihat WL atasnya di menit ke-7 ini masih ada yang antri, sehingga di menit ke-8 ini ada penyelesaian tapi servernya belum berhenti kerja karena masih melayani yang sebelumnya. Tapi karena yang sebelumnya ini sudah masuk server, antriannya kosong. Antrian kosong, otomatis di menit ke-9 setelah selesai yang di server ini selesai, kosong antriannya. Nah, antrian kosong artinya server istirahat di sini. Dan itu sudah di-set dengan alur yang kalau tadi digambarkan ini departure yang sebelah sini ya, terus pertanyaan WL itu loh. Apakah WL 0 atau tidak itu yang sini ya, sehingga DT dibuat sama dengan 999. Nah, ketika DT sama dengan 999, di sini indikasi bahwa saat ini server istirahat. Tapi itu pun tidak lama karena di sini sudah diprediksi sekarang menit ke-9. Kejadian berikutnya arrival pada menit ke-11. Ya, jadi TM ini menunjukkan apa yang terjadi pada kapan ya. Di 0 ini ada arrival yang pertama, menit kedua arrival yang kedua, menit ketiga terjadi depart, menit keempat terjadi arrival lagi, 6 departure. Jadi ini nggak teratur juga, tergantung kejadian saat itu. Ya, seperti cerita saya tadi, di menit ke-8 terjadi departure, ya, selesai layanan, masih ada yang ngantri, segera yang ngantri ini masuk server, di menit ke-9, ya, masuk server, dan selesai. Sehingga pada menit ke-9 ini sekaligus ngeset bahwa servernya itu nganggur. Tapi diprediksi nganggurnya cuma 2 menit. Nah, karena di menit ke-11 sudah ada kedatangan baru. Kedatangan baru jalan lagi. Nah, kebetulan di sini hanya satu yang datang. Segera server bekerja, tapi nggak ada yang ngantri kan. Itu tadi benar-benar fresh kan karena habis kosong. Ada yang server bekerja dan diprediksi selesainya karena ini service time-nya diasumsikan 1. Ya, jadi yang masuk tadi begitu ada yang masuk server, bangkitkan random service, bangkitkan cuma 1. Hasil bangkitannya 1 menit, berarti dia diprediksi selesai pada menit ke-12. Arrival berikutnya masih menit ke-13. Berarti dari menit ke-11 setelah itu menit ke-12 kosong lagi di sini. Ya, di sini nganggur lagi. Menit ke-13 arrival berikutnya, departure berikutnya di-set secara default arus yang kiri ini sehingga dibuat 999. Pada menit ke-13 baru ada arrival yang baru. Jadi seperti itu berulang terus ya, di departure yang kasus yang nganggur ini terulang lagi di sini. Nah, ini ketika kamu set TM berhenti di 17, maka tidak perlu diteruskan lagi, selesai. Ya. Dan kamu lihat angka-angka yang hasil bangkitannya ini dari sini semua. Jadi untuk random arrival saya pakai 2, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 3 ini. Yang random service yang ini. Ya. Yang saya kosong itu adalah prosedur di mana pada tahapan itu benar-benar tidak dibutuhkan angka-angka bangkitan baru. Ya. Oke, nah nanti di Excel itu dibutuhkan tambahan kolom-kolom baru yang ingin dipakai untuk mengukur performance system. Jadi hasil itu tadi belum jadi output ya, itu masih simulasi mengenai kapan terjadinya sesuatu di situ. Event time sesuai prosesnya. Untuk memperoleh performance system dalam aspek panjang antrian, lama waktu tunggu, server, kesibukan server, itu kita butuh tambahan kolom. Ya, di sini kolomnya saya bunyikan sebagai time between event yang berisi selisih antara TM di satu baris dengan TM di baris sebelumnya. Nanti kamu bisa mengalihkan status server dengan ini. Nah, ini nanti mengukur durasi ya. Seperti tadi cerita saya tadi. Nganggur itu berapa lama? Atau
dari arrival, ada dari kejadian sekarang ke kejadian berikutnya itu berapa lama selisih waktunya. Nah, selisih waktu ini nanti bisa dipakai untuk mempelajari jika misalkan nganggur, itu nganggurnya berapa lama secara rata-rata. Misalkan bekerjanya itu secara rata-rata berapa lama. Nanti hasil perhitungan Excel menunjukkan bahwa sistem ini selalu sibuk 76%. Sehingga sisanya 24% berarti menganggur. Dari mana hitungannya nanti saya tunjukkan. Kemudian bisa juga dipakai untuk menghitung rata-rata banyaknya orang di dalam sistem. Ya, selama jika waktunya sama 1 menitan itu mudah kan, tinggal di rata-rata saja. Di sini masalahnya antar event itu tidak sama. Jadi banyaknya state dari sistem tadi itu berubah-ubah tergantung durasi waktu. Sehingga tidak bisa langsung kita rata-rata. Durasinya itu disebut sebagai BE di sini. Jadi ketika dihitung banyaknya orang dalam sistem, berapa lamanya itu dikalikan dengan durasinya ini. Di BE ini adalah waktu sebelum terjadi perubahan. Kejadian berikutnya perubahan kan berarti. Nah, sehingga dihitung berdasarkan rumus ini seperti rata-rata terboboti. Dari perhitungan Excel nanti bisa kamu lihat hasilnya adalah 1,05. Ya, rata-rata 1 sampai 2 orang dalam sistem. 2 pekerjaan. Jadi ini settingnya ya. Jadi di sini TM ini kasih kolom baru untuk menghitung selisih antara TM sesudah dengan TM sebelum. F3 dikurangi F2. Nanti di copy ke bawah. Terus di kolom sebelah kanannya kita bisa kalikan antara status server dengan BE. Di kolom selanjutnya untuk menghitung banyaknya orang secara rata-rata di dalam banyaknya pekerjaan di dalam sistem secara rata-rata, kamu bisa kalikan banyaknya sistem dengan BE. Copy ke bawah. Waiting line juga begitu, WL dengan BE dikalikan di sini. Nanti semuanya di copy sampai TM yang 17 tadi. Ya, di bawahnya nanti kita tambahkan satu baris yang isinya jumlah dari seluruh kolom ini per max durasi maksimum simulasi yang kita lakukan. Di hasil yang saya tuliskan di depan tadi 76%, 1,05. Kalau waiting line sih kebetulan nggak saya tuliskan di depan, tapi ini ada hasilnya 0,29. Asalnya dari hitungan itu tadi. Menghitung BE, hasilnya dikalikan dengan tergantung apa yang ingin kamu lihat. Server utilization dari SS untuk menghitung rata-rata banyaknya orang pekerjaan dalam sistem yang ini. Kalau ingin menghitung waiting line, ya dikalikan dengan WL, dijumlah dibagi maksimum. Jadi seperti itu, inilah outputnya. Ya, yang dimaksud dengan output justru yang ini. Kalau yang satu-satu ini sebetulnya adalah dinamika sistem yang kita amati per waktu kejadian. Oke, jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan, silakan dipelajari. Kemungkinan diskusi akan saya bagi menjadi 2. Yang sesi minggu ini adalah untuk yang membahas flowchartnya, diagram alirnya. Untuk minggu depan bisa kita bahas mengenai yang pemanfaatan Excelnya. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.